Oke teman-teman, kita mulai lagi ya. Halo, dengar suara saya? Oke. Oke teman-teman, kita mulai materi kita tentang pengulangan. Ya, materi kita pagi ini tentang pengulangan menggunakan for dan while, tapi dikombinasi dengan break dan continue. Kenapa kita perlu ada break dan continue? Itu menarik kalau kita bahas di bawah ini ya. Bagaimana kita bisa menjelaskan tentang penggunaan pernyataan break ya, begitu juga dengan pernyataan continue. Bahkan kalau diperlukan nanti ada go to dan exit ya. Oke, pelan-pelan apa sih penggunaan dari masing-masing break, continue, go to dan exit ini. Oke. Untuk keluar dari perulangan loop ya, kita biasanya kan sesuai dengan kondisi dipenuhi atau tidak ya. While misalnya A lebih kecil dari 10, maka kerjakan ya. Sekali lagi A masih di bawah 10, dia akan kerjakan terus. Nah, itu yang kemarin yang kita sudah bahas. Nah, akan tetapi ada cara lain untuk keluar dari itu ya, meskipun syaratnya belum terpenuhi pakai while itu. Nah, bisa dengan menggunakan break ya. Jadi ada pernyataan lain selain while A lebih kecil dari 10 misalnya, ada kondisi lain di dalam looping tersebut ya, dengan kondisi tertentu. Misalnya ada if di dalam while itu, if B sama dengan ketemu angka 5 misalnya, atau ketemu bilangan ganjil atau terserah apapun, lalu kita break ya, karena kerjaannya adalah mencari misalnya bilangan ganjil atau bilangan genap di antara 1 sampai 10 misalnya. Tapi misalnya untuk bilangan prima misalnya di angka 2 aja udah ketemu, nge-break misalnya ya, begitu seterusnya. Oke, pernyataan break pernah kita pelajari juga saat di switch ya. Switch masih ingat ya, ada pilihan beberapa ya, ini pasangannya dengan break tersebut. Oke. Nah, pernyataan ini akan berfungsi keluar dari sistem tersebut kalau kita hadapi misalnya ada loop for, di dalamnya ada do, while atau while itu. Sedangkan semua switch itu sampai menuju akhir dari switch itu. Jadi dia melompati pilihan-pilihan yang ada. Taruhlah pilihannya ada 3, begitu di pilihan kedua ketemu, ya sudah pilihan ketiga nggak di reken lah, nggak pedulikan, langsung dia keluar dari blok tersebut. Oke, selain break, itu pernyataan break nanti kita tuliskan dalam bentuk codingnya. Ada juga pernyataan yang berhubungan dengan perulangan ya, perulangan yang dengan menggunakan continue. Apa itu continue? Untuk mengarah ke eksekusi iterasi berikutnya. Artinya dilompati. Jadi kalau kita punya looping ada 10 misalnya, begitu kita break tadi kan keluar dari 10 itu. Misal ke 5 udah ketemu ya, 5 selanjutnya nggak dikerjakan. Nah, kalau yang continue ini misal sampai 5 ketemu continue, maka yang ke-6 nggak dikerjakan, langsung lari ke yang ke-7. Kurang lebih seperti itu. Oke. Selain dua pernyataan di atas, ya, masih ada juga pernyataan yang berhubungan dengan loop, yaitu go to. Apa itu go to? Go to itu ada instruksi untuk mengarahkan eksekusi ke pernyataan yang diawali dengan satu label. Jadi mesti ada label ya. Nah, label itu sendiri merupakan pengenal atau identifier yang diikuti dengan tanda titik 2. Nah, seperti ini pemakaian go to ya. Misalnya cetak titik 2. Jadi go to-nya cetak. Jadi bisa lari ke bawah, bisa lari ke atas ya. Nanti kita praktekkan juga. Nah, ini flowchart-nya. Sampai di sini teman-teman bisa memahami atau menangkap dulu? Halo? Sampai di sini paham? Masih bingung ya? Ya, nggak apa-apa. Kalau masih bingung, cepat-cepat nanti kita demokan dalam sebuah program. Oke? Ada break, ada continue, ada go to, ya, ada label, ya, pasangannya, ya. Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Nah, ini pernyataannya. Flowchart-nya. Coba perhatikan.
Yang kiri, yang kanan. Jadi yang kiri apa? Break ya. Yang kanan adalah Oke, kita fokus yang break dulu ya. Pernyataan yang di atas itu kan ada dua pernyataan nih, atas sama bawah. Yang kita fokus yang pernyataan yang bawah ya. Yang atas itu nggak dipedulikan, nggak masalah. Ini hanya sebagai kayak print f apa gitu, mengenal break. Yang satunya yang kanan print f mengenal continue misalnya. Oke, kita fokus di kondisi yang kiri dulu, yang break ya. Misalnya if apa kondisi apapun di sini kita taruhlah if A sama dengan 1, jika benar ya maka dia break ya, dia break itu keluar dari loop langsung ke bawahnya ini ya. Pernyataan yang kedua agak dihiraukan, oke ya, dia keluar dari loopnya itu mau pakai for pakai while terserah, oke, dia keluar. Pernyataan yang kedua atau yang bawah itu gak dikerjakan kalau ketemu break, jadi selesai. Kalau dia salah, dia tetap ngelooping terus ya, bukan ke luar loop ya, dia salah, dia apa namanya maksudnya salah ini dalam artian kalau kondisinya salah ya keluar loop, maksud saya bukan break, maksud saya dia akan ke bawah ikut pernyataan kedua gitu ya. Ulangilah ya. Jadi kalau yang pernyataan break, sekali lagi yang gambar break, jika kondisinya benar ya maka break itu dilakukan. Dilakukannya apa? Di antaranya dia membypass pernyataan. Ya. Membypass pernyataan, dia langsung keluar ke loop, ya. Jadi meskipun loopingnya ada 10 kali, kalau udah ketemu pernyataan A sama dengan 1 misalnya, contoh aja, meskipun itu baru looping kedua gitu, dia langsung keluar dari loop, selesai break. Ya, meskipun ke 3 sampai ke 10 belum dilakukan. Ya. Namun sebaliknya yang continue ya, jika kondisinya benar dia continue, bukan keluar dari break dia. Pernyataan kedua nggak dilakukan, tapi dia naik lagi ke atas ini. Ya, pernyataan yang kedua nggak di print. Ini gambarnya harusnya ada garis ke bawah dia. Jadi kalau continue nggak dilewati, ya, dia apa namanya muter lagi ke atas. Oke, nanti kita coba gambarkan, programkan. Nah, lanjut sekarang untuk menghentikan program tanpa harus juga menyelesaikannya sampai pernyataannya selesai, yaitu bisa juga menggunakan exit. Ya, hal ini bisa dilakukan jika di dalam suatu eksekusi terdapat suatu kondisi yang tidak kehendaki. Misalnya kalau di pabrik itu alarm gitu ya, misal ada tanda bahaya, loopingnya berapa kali, sudah begitu di exit selesai, gitu. Keluar dia. Nah, ini biasanya kita pakai 0 integer statusnya. Oke ya, coba kita demokan sekarang biar Anda lebih paham satu persatu. Bisa dimengerti? Ya, kita coba demokan ya. Oke. Kalau Anda ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Oke, misalnya ini. Ayo. Masih ingat programnya? Kalau seperti ini keluar apa? Nah, kita tes dulu lah. Hasilnya apa kalau kayak gini? Hello World. Iya, hello world. Gak apa-apa, biar kita refresh aja dulu ya. Nah, sekarang kita fokus. Misalnya Anda mau suka pakai for apa while, terserah. Looping, kita buat looping dulu. Misal for ya. Pakai for, Pak. Mau pakai for? Ya, Pak, boleh, Pak. Oke, pakai for. I misalnya sama dengan berapa? 1 misalnya ya. I lebih kecil sama dengan 10 gitu ya. Dan I-nya diapain? Nambah satu-satu. Oke, kebiasaannya seperti ini misalnya. Oke, dia akan kalau kita run mengulang sebanyak 10. Kenapa ini error? Karena masih ingat deklarasi variabel I-nya belum ada ya. Integer, Pak. Oke. Oke ya, benar ya? Ya. Hello world ya. Agar bagus dikasih /n. Bagus lagi dikasih apa? Indikator keberapa dia angkanya ya. Ini koma. Iya, betul nggak? Ya, Pak. Oke, sehingga kita tahu sekarang
Coba lihat hello world 1, hello world 2 dan seterusnya sampai yang ke 10 ya. Oke, masih ingat ya yang ini ya, masih kita refresh. Nah, sekarang kita nyoba pakai break ya. Halo? Ya, Pak. Break tadi untuk apa? Iya, Pak. Keluar dari loop sebelum Ya, keluar dari loop. Pernyataannya kan hello world tadi ya. Oke? Jika saya pakai kondisi if i sama dengan 7, apa yang terjadi? Kalau saya kasih break, apa yang terjadi? Ayo. Kan tadi apa? Break itu untuk apa? Keluar dari looping. Betul. Jadi jika i sama dengan 7, break itu artinya yang kecetak berapa? udah 7 berhenti, Pak. Yang kecetak berapa? Kalau dapat break berhenti, Pak. 1 sampai 7. Oke, setelah 7? Keluar. Hilang. Iya, betul. Jadi begitu ketemu 7 nggak dilakoni ya. Jadi mau nyetak yang ke-7 hello world-nya, dia langsung kena break. Ya, bener ya? Ya benar, Pak. Iya, Pak. Oke. Break sudah paham ya? Kalau saya ganti 3 ya berarti sama. Dia kena ketemu angka 3, maka nggak dilakoni langsung. Keluar dari looping sehingga hanya tercetak 1 dan 2. Ya, nunggu compilernya masih loading. Nah, ya. Betul ya? Jadi meskipun ini sampai 10, dia di break duluan. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Variabelnya nggak harus sama-sama i. Ini nanti kalau variabel apapun di sini boleh. Tergantung kebutuhannya. Kebetulan yang kita contohkan adalah i. Oke, sekarang continue. Apa bedanya tadi? Continue. Kalau continue apa tadi? Continue dilewati. Bypass. Jadi kalau kena ketiga dia bypass. Berarti ketiga dicetak apa enggak? Tidak. Enggak. Berarti langsung setelah 1 2 Tidak. menjadi 4 ya. 4. Jadi dia bypass di iterasi bersangkutan ya. Jadi tiganya nggak dicetak. Saya ganti ke 7 ya sama. Berarti yang ke 7 nggak dicetak. Ya. Anda masih ingat permainan tradisional itu ya, yang keliling-keliling itu loh. Yang ini jadi gitu ya. Kalau itu yang bukan di bypass kita pilih. Kalau ini yang kita pilih itu di bypass. Ya, 7 nggak ada. Oke, break sama continue sudah saya demokan. Clear? Clear, Pak. Ada yang ditanyakan? Kalau bypassnya 2 angka atau 3 angka itu berarti kita buat if-nya 3 kali juga, Pak? Bentar, saya kok gak jelas ya. Saya ganti headset dulu. Oke Mas, halo? Halo Mas? Gimana Mas? Berarti kalau kita mau bypass 3 angka, semisal 3, 7, dan 5 itu berarti kita juga buat if-nya 3 kali ya, Pak? Buat apa? Yang if-nya. Bentar, mohon maaf saya nggak entah telinga saya nih. Ulangi satu lagi kalau belum saya pahami pertanyaannya atau belum dengar jelas, nanti dibantu temannya. Ayo lagi Mas, ulangi Al-Badru. Iya, semisal yang kita ingin bypassnya ingin melewati 3 angka seperti 3, 5, dan 7, itu berarti kita juga buat if-nya 3 kali ya, Pak? Iya, betul. Betul. Kalau mau bypass itu 3 kali ya 3 kali. Tapi kalau berpola, mendingan 1 tapi bisa ikut pola. Ya, misalnya jika kena ganjil, dia di bypass gitu. Maka ya pakai ganjil aja sini. If i modulus 2 gitu ya. Tidak sama dengan
0, itu artinya kan ganjil ya? Ya enggak? Dia di bypass. Jadi yang ganjil-ganjil enggak di print. Kalau Mas tadi kan nanya di angka-angka tertentu. Nah, kebetulan kok misalnya 1, 3, 5, 7, dan 9 ya. Kalau ganjil semua ya pakai rumus gini aja selesai. Tapi kalau beda-beda, nggak berpola, ya sudah berarti continue-nya beda-beda. Nggak bisa jadi satu. Paham Mas ya, Badru ya? Ya, paham Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Break sama continue dulu. Habis ini kita go to. Cukup teman-teman? Ya oke, gak ada pertanyaan lagi, lanjut. Sekarang kita coba, ini kita sudah selesai yang apa namanya break dan continue. Kita lanjut sekarang yang apa namanya go to ya, biar programnya nggak buat lagi, misalnya seperti ini ya, go to itu tadi syaratnya harus ada apa? Masih ingat ada apa? Nah, ada label, betul, ada label ya. Misalnya ini tetap kita pakai printf aja dulu. Karena nggak ada i-nya, bolehlah i-nya ada, tapi i-nya kita pakai counter aja. Integer i-nya counter aja, i plus plus. Boleh kan kayak gini? Nah, ini misalnya kita pakai labelnya ulang gitu ya. Ini bahasa Indonesia, bahasa Jawa terserah ya. Terus di sini go to, ulang. Kira-kira apa yang terjadi? Oh, banyak sekali tuh. Stop. Ya, karena nggak kita batasi ya. Anda lihat nggak tadi? Halo, saya ulangi lagi, lihat. Anda perhatikan deh. Oh, banyak sekali itu. Artinya kalau masih diulangi terus, dia terus ke bawah terus. 3.000, 4.000, ya. Itu nambah terus 5.000. Anda lihat ya, teman-teman. Iya Pak, lihat Pak. Nah, sekarang saya stop ya. Dia nggak akan berhenti. Karena apa? Kan nggak ada akhirnya. Ya, dia akan ngulang terus kan? Coba Anda perhatikan programnya ini. Dia akan ngulang, looping terus. Begitu ketemu ini, naik lagi ke atas, naik lagi ke atas, begitu seterusnya. Terus berhentinya kapan? Nah, itu dia. Baru setelah ketemu ini, if, ya Mas ya. Lalu, jadi perhatikan if-nya ada di atas atau di bawah, terserah Anda. Ya, misalnya di atas print, ya, if, ketemu lagi i, sama dengan kita mau batasi berapa? 10 masalahnya ya. Maka mau diapain? Tadi masih ingat pasangannya go to pakai apa? Exit. Ya. Bukan break lagi. Coba Anda perhatikan. Kalau seperti ini kira-kira kecetak apa? Hanya 1 sampai, bentar, apa yang salah nih? Main. 10. Main. Bentar. Oke, sampai 9 Mas. Karena kan 10 udah di exit Mas. Kecuali Mas, exitnya ditaruh di bawah sini Mas. Nah, itu setelah dicetak keluar gini Mas. Beda hasilnya Mas. Ya, kalau ini sampai 10 baru dia keluar ya. Ya Mas ya. Coba lihat Mas.
Oke, kalau exit pakai stdlib ya, ditambah 1 ya Mas ya. Sorry. Include-nya ditambah. Kita pakai exit harus ada standar library. Oke, biar tidak ada warningnya itu. std. Kurang. Oke, Mas. Oke ya. Coba lihat. Paham ya, teman-teman ya? Coba bedakan antara break to sama goto. Ya, kebetulan ini goto-nya ke atas. Goto ke bawah boleh, di bypass juga. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kita sudah bisa membedakan apa itu break dan continue ya. Kalau break itu keluar dari loop, kalau continue bypass di iterasi tersebut ya, sehingga loncat 1. Sementara kalau yang pakai go to label gitu, kita labelnya pakai ulang, maka nanti kita tulis ulang gitu. Dia akan keluar dari pengulangan itu kalau kita ada kondisi tertentu dengan ditambah exit 0. Oke ya teman-teman, sebagai pengantar untuk materi kita kali ini tentang break, continue, dan go to label sudah saya sampaikan. Monggo dicoba, monggo didalami dengan beberapa latihan-latihan. Oke teman-teman, demikian dulu presentasi dari saya. Semoga menjadi pengantar yang memberi pencerahan kepada teman-teman. Oke, dilanjutkan.